Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Nurlaila dengan NPM 2317051109. Saya dari kelas B. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan eh, kuis 2 mata kuliah Artificial Intelligence, yaitu di sini saya disuruh bikin studi kasus. Jadi untuk studi kasus yang saya pilih yaitu, eee, gangguan tidur. Nah, jadi di studi kasus ini, itu saya bakalan ngimplementasiin, gimana sih sistem pakar ini mendiagnosa gangguan tidur menggunakan metode forward chaining. Oke, jadi untuk pertama-tama, untuk pendahuluannya, sistem pakar itu adalah program komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang pakar. Nah, metode forward chaining ini itu tuh menarik kesimpulan berdasarkan fakta awal menuju ke arah tujuannya, tujuan akhirnya gitu. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu nih sama apa sih forward chaining. Jadi forward chaining itu adalah metode penalaran dalam sistem pakar yang memulai proses dari data atau fakta yang diketahui. Jadi langkah-langkah untuk dari si forward chaining ini yang pertama-tama itu adalah kita mengecek dulu fakta awalnya. Nah, selanjutnya maka kita akan mencocokkan fakta dengan kondisi pada aturan if-nya. Si sistemnya ini mencocokkan fakta awal dengan kondisi pada aturan if-nya. Nah, jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan ada kesimpulan atau then yang ditambahkan sebagai fakta baru. Nah, proses tersebut itu akan diulangi hingga tidak ada aturan yang bisa diterapkan lagi. Nah, jadi kapan sih si forward chaining ini cocok untuk digunakan? Jadi metode ini itu cocok untuk kasus di mana semua fakta awal itu diketahui dan sistem ingin mengetahui kesimpulan apa yang bisa ditarik dari fakta-fakta tersebut. Nah, selanjutnya, proses dari forward chaining. Tadi udah dijelasin bahwa pertama kita harus mengecek fakta awalnya, yaitu kita inisialisasiin aja untuk fakta, kita tulis F1. Jadi, kita bisa cek dulu fakta awal, yaitu F1 hingga F5 mungkin, atau bisa lebih dari itu. Nah, kemudian cocokkan dengan bagian if dari aturan. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, setelah selesai dan cocok, maka akan memperoleh kesimpulan yaitu atau then. Nah, di mana itu nanti akan ditambahkan kesimpulan ke working memory jika kondisi if yang tadi itu terpenuhi. Nah, selanjutnya proses tersebut diulangin hingga tidak ada aturan yang bisa diaplikasikan lagi dan akan diperoleh kesimpulan akhir. Selanjutnya, di sini saya sudah sempat menyinggung bahwa saya akan menjelaskan mengenai diagnosa gangguan tidur, di mana sistem pakar ini itu bertujuan membantu pengguna untuk mendiagnosis gangguan tidur berdasarkan gejala yang dialami. Beberapa gangguan tidur yang bisa dikenali itu ada insomnia, sleep apnea, narkolepsi, dan insomnia. Jadi sebelumnya apa sih insomnia itu? Nah, jadi insomnia itu adalah kesulitan tidur meskipun mengantuk. Nah, ini tuh biasanya terjadi di jam-jam yang rawan ya, kayak jam 1. Jika kita merasa kesulitan tidur di atas jam 12 malam, itu nanti akan berkelanjutan. Nah, itu bisa disebut dengan insomnia. Nah, selanjutnya ada sleep apnea tadi ya. Sleep apnea itu gangguan pernapasan saat tidur yang ditandai dengan eee, mendengkur keras, tadi sesuai dengan namanya ya apnea atau itu tuh tanpa napas. Jadi kita tuh sulit napas, terus biasanya kita sering banget
ngedengkur. Nah, itu tanda-tanda sleep apnea. Kemudian ada parasomnia. Parasomnia itu perilaku tidak normal saat tidur, seperti tidur saat berjalan. Nah, ini kita sering sebut dengan namanya ngelindur. Ya, ngelindur. Oke. Jadi ketika kita tidur, kita tidak sadar, kita jalan, bahkan kita ditanyain mau kemana, ya kita jalan aja gitu. Itu namanya parasomnia. Itu udah di bawah alam bawah sadar ya. Kemudian ada narkolepsi, yaitu serangan tidur mendadak di siang hari. Nah, ini tuh untuk perlu dicatat ya, ini tuh untuk gangguan neurologis gitu. Nah, jadi si sistem pakar ini itu untuk membantu mengetahui gejala-gejalanya yang tadi yang dialami saat tidur itu ya. Nah, jadi metode yang digunakan itu forward chaining. Oke, jadi di sini saya sudah mengumpulkan beberapa fakta awal. Di sini pada ketentuan untuk kuis itu minimal ada 5 fakta awal. Nah, jadi untuk fakta awalnya itu adalah pengguna sering terbangun di malam hari. Kemudian untuk fakta yang kedua itu pengguna merasa lelah di siang hari, dan fakta ketiga itu pengguna sulit tidur meski sudah sangat mengantuk. Kemudian fakta yang keempat, pengguna mendengkur saat tidur. Kemudian untuk fakta yang kelima, itu pengguna pernah mengalami mimpi buruk atau tidur sambil berjalan. Biasanya tuh disebut dengan ketindihan atau ngelindur. Nah, itu. Oke, ini kita sudah ketemukan untuk knowledge base-nya, untuk fakta awalnya. Nah, selanjutnya itu akan kita tahu aturan if dan juga then-nya ya. Nah, jadi untuk kita di sini kita note ya, untuk fakta itu kita inisialisasi F1 dan untuk aturan itu kita inisialisasiin R1 yaitu rows. Di sini ada sih row ya. Nah, jadi kita masuk ke aturan if then-nya. Oke, untuk aturan yang pertama, if atau jika fakta 1 dan fakta 3 itu akan memperoleh kesimpulan insomnia. Saya tadi sudah jelasin di awal bahwa insomnia itu dia adalah gangguan kesulitan tidur meskipun sudah terasa mengantuk. Dan fakta 1 itu menyatakan bahwa pengguna sering terbangun di malam hari. Kemudian fakta 3 itu pengguna sulit tidur meski sudah mengantuk. Nah, ini udah jelas banget ya, ini ciri-ciri insomnia. Jadi untuk aturan if then-nya, jika F1 dan F3 maka diperoleh kesimpulan kemungkinan insomnia. Nah, untuk rule yang kedua itu if F2 and F4 then kemungkinan sleep apnea. Oke, kita flashback bahwa sleep apnea tadi itu adalah gangguan pernapasan saat tidur yang ditandai dengan mendengkur keras, dan dia itu ingat apnea berarti tanpa napas. Oke, kita kembali di sini rule-nya. Jika F2 dan F4 maka kesimpulannya adalah kemungkinan sleep apnea. Oke, kita lihat F2 dan F4. F2 itu menyatakan pengguna merasa lelah di siang hari. F4-nya pengguna mendengkur saat tidur. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan ciri-ciri dari si sleep apnea. Oke. Nah, selanjutnya itu ada rule yang ketiga, itu if F2 and tertidur tiba-tiba. Nah, then-nya kemungkinan narkolepsi. Apa sih narkolepsi? Nah, jadi di awal narkolepsi itu dijelasin bahwa serangan tidur mendadak di siang hari. Nah, ini tuh untuk gangguan neurologis ya. Nah, jadi kita lihat bahwa F2, F2 itu apa? F2 itu pengguna merasa lelah di siang hari dan tertidur tiba-tiba. Oke, berarti untuk kasus ini bisa diambil kesimpulan ya, maka then-nya itu kemungkinan dia akan mengalami yang namanya narkolepsi. Oke, selanjutnya itu ada rule yang keempat, yaitu
If F5, maka kesimpulannya, then-nya itu kemungkinan parasomnia. Masih ingat parasomnia? Jadi parasomnia itu adalah perilaku tidak normal saat tidur. Iya, benar, ketindihan atau dia itu melindur, berjalan saat tidur, atau mungkin bisa juga sebenarnya ngomong gitu. Kayak dia melakukan suatu gerakan kayak tiba-tiba dia kayak joget saat tidur. Nah, itu padahal dia matanya tertidur tapi dia bisa berdiri dan berjoget. Nah, itu disebut parasomnia. Nah, coba kita lihat untuk kondisi F5 ya. F5-nya itu fakta yang kelima itu pengguna pernah mengalami mimpi buruk atau tidur sambil berjalan. Udah cocok gak sih sama si parasomnia ini? Iya, makanya kesimpulan yang memungkinkan adalah parasomnia. Nah, selanjutnya itu ada rule yang kelima. Jika kemungkinan insomnia, dan disarankan relaksasi sebelum tidur. Nah, jadi ketika kita mengalami insomnia, maka itu kita bisa disarankan untuk melakukan relaksasi sebelum tidur. Contohnya, nih seumpamanya nih kita jam 12 masih belum bisa tidur padahal udah ngantuk parah, udah capek, udah lelah tapi nggak bisa tidur. Banyak sekali pikiran campur aduk jadi satu. Nah, jadi itu kita disarankan untuk relaksasi. Bisa dengerin musik, banyak banget di YouTube itu relaksasi musik sebelum tidur, kayak gitu. Jadi itu bisa disarankan ya, kalau nggak kita bisa pelan-pelan, tarik nafas, keluarkan nafas, tenang, kita berusaha menenangkan menggunakan metode relaksasi sebelum tidur. Kemudian rule yang keenam itu jika kemungkinan sleep apnea tadi itu apa? Sleep apnea yaitu adalah gangguan pernapasan saat tidur, dia itu sulit napas dan dia sering ngedengkur. Maka itu disarankan untuk konsultasi ke dokter spesialis tidur. Takutnya ada penyakit yang lebih berbahaya atau mungkin bisa juga di konsultasi gitu, kayak, "Ini sebenarnya kenapa? Saya ada apa?" Gitu. Itu sangat dianjurkan untuk ke dokter spesialis. Oke, kita udah masuk ke aturan if then, maka selanjutnya itu masuk ke aturan proses forward chaining. Jadi gimana sih proses forward chaining itu dari studi kasus yang tadi berdasarkan rule dan 5 fakta yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi langkah yang pertama kita harus mengecek fakta awal yaitu F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, jika langkah-langkah yang kedua itu tadi sudah terpenuhi ya, aturan-aturannya ini, jika aturannya sudah terpenuhi, maka R1 dan R2 terpenuhi. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga itu menambahkan kesimpulan sementara. Nah, benar di sini ada nih kesimpulannya ya, yaitu antara kemungkinan insomnia dan juga kemungkinan sleep apnea. Oke, nah langkah yang keempat itu mengevaluasi aturan lanjutan, yaitu rule kelima dan juga rule 6 terpenuhi. Karena di sini sudah jelas ya, jika kemungkinan insomnia maka disarankan kesimpulan akhirnya itu bisa disarankan untuk relaksasi sebelum tidur. Dan R6 juga, jika kita mengalami sleep apnea maka kita disarankan diperoleh kesimpulan untuk konsultasi ke dokter spesialis tidur gitu. Jadi untuk evaluasi R5 dan 6 juga terpenuhi. Kemudian langkah yang kelima itu adalah kesimpulan akhir. Jadi kesimpulan akhirnya adalah pengguna itu mengalami insomnia dan sleep apnea. Jadi solusinya untuk pengguna mengalami insomnia, dia berarti harus melakukan relaksasi dan juga kalau dia merasa sleep apnea berarti maka konsultasi ke dokter kayak gitu. Selanjutnya itu ada kesimpulan nih dari penjelasan yang udah saya jelasin, yaitu yang pertama, sistem pakar dengan forward chaining ini mampu nih menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang diberikan oleh pengguna.
Kemudian kesimpulan yang diberikan tidak hanya, diagnosis, tetapi juga saran dan juga solusi. Nah jadi, eee, forward chaining ini itu tuh bekerja dari, eee, fakta. Kemudian kita beralih ke aturan, fakta. Kita gali dulu nih faktanya gitu, apa sih fakta-fakta yang terjadi, setelah itu kita pakai aturan if dan juga then-nya. Nanti di situ bakalan ketemu nih, kita sangkut pautin fakta satu, fakta 2, apakah berkaitan, jika berkaitan maka nanti akan ketemu kesimpulannya itu apa, kayak gitu. Oke. Nah, jadi udah bisa dijelasin juga dari studi kasus yang saya pakai mengenai, gangguan diagnosa gangguan susah tidur, itu bisa eee, ambil kesimpulan bahwa, dari proses forward chaining yang diperoleh tadi ini, yaitu pengguna itu mengalami insomnia dan sleep apnea, solusinya ada relaksasi dan juga konsultasi ke dokter. Nah, jadi sistem pakar seperti ini itu, kemungkinan, membantu, sangat ya, sangat membantu pengguna untuk memahami gejala-gejala, secara cepat dan memberi tindakan awal yang cepat, gitu. Saya rasa cukup sekian untuk penjelasannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.